uh, sudah di-stop dari tanggal 14 Januari 2020. Sebetulnya masih bisa berjalan seperti biasa, tetapi ada beberapa hal yang Microsoft will no longer provide the following technical support for any issues, software update, security update, or fixes. Jadi beberapa hal yang tidak bisa tercover oleh Microsoft 7 karena sudah pensiun untuk Windows 7-nya. Jadi buat teman-teman, alangkah baiknya untuk segera mengupgrade Windows teman-teman, tapi karena sekarang sudah berjalan perkuliahan, ditakutkan akan mengganggu perkuliahan teman-teman, jadi nanti saja kalau menurut saya. Kalau rekomendasi dari saya, teman-teman bisa mengupgrade Windows teman-teman nanti di akhir semester ini atau ketika semester ini sudah selesai begitu. Itu karena takutnya nanti akan terjadi berbagai hambatan lainnya. Dan untuk Visual Basic juga karena basicnya dari Windows dan Microsoft itu takutnya ya nantinya ya itulah alasannya gitu ya kenapa tidak bisa atau sedikit sulit untuk diinstal di device teman-teman semua. Itu, nah kemudian untuk ini sekarang saya akan masuk ke aplikasi, pengenalan dari aplikasi Visual Basic 6.0 ini. Jadi sebetulnya untuk modulnya nanti akan saya sampaikan kepada Mbak Fatimah di akhir mata kuliah atau setelah selesai saya menerangkan melalui Zoom ini, nanti dimohon kepada Mbak Fatimah untuk men-share kepada teman-teman mengenai modul dari mata kuliah ini ya Mbak ya. Iya Bu, siap. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Kemudian, jadi apa yang akan kita pelajari? Sekarang kita akan membahas sedikit tentang Visual Basic 6.0. Jadi apa sih Visual Basic 6.0? Visual Basic 6.0 itu merupakan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu adalah perintah-perintah yang teman-teman berikan kepada komputer yang nantinya akan menghasilkan suatu hasil gitu atau suatu produk atau suatu project seperti itu. Nah, Visual Basic ini adalah bahasa pemrograman yang sangat mudah teman-teman pelajari dengan teknik pemrograman visual yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. Jadi, dengan penggunaan aplikasi Visual Basic 6.0 itu hasilnya nanti akan berupa graphical user interface. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu tidak user interface itu apa? Apakah teman-teman baru pertama dengar apa itu user interface atau disingkat dengan UI? Ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, jadi UI itu atau user interface itu merupakan tampilan pengguna. Jadi ketika teman-teman melihat aplikasi, mungkin teman-teman punya aplikasi Gojek, Grab, atau Instagram, Twitter, dan lain sebagainya gitu. Aplikasi-aplikasi yang teman-teman lihat di device teman-teman atau di handphone gitu teman-teman semua itu merupakan UI atau user interface, tampilan pengguna begitu. Jadi nanti dengan Visual Basic ini teman-teman akan mendesain atau membuat suatu aplikasi dengan user interface-nya gitu. Jadi tidak hanya belajar coding mengenai database, tetapi teman-teman juga membuat UI yang sederhana dengan aplikasi Visual Basic ini. Begitu. Kemudian basicnya juga di Visual Basic 6.0 itu menggunakan form atau nanti kita lihat form itu seperti apa. Nah, terus menurut modul dasar pemrograman 2 dengan Visual Basic juga menyebutkan bahwa Visual Basic 6.0 itu merupakan software pertama yang sangat dicari di pasar software nasional. Kenapa? Karena Visual Basic 6.0 itu merupakan software yang sangat mudah teman-teman pelajari, kemudian mudah sekali untuk pengembangan suatu aplikasi sederhana. Seperti itu untuk Visual Basic-nya. Terus ada beberapa manfaat juga yang bisa teman-teman dapat dengan menggunakan Visual Basic. Yang pertama adalah teman-teman dapat membuat program aplikasi berbasis Windows. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membuat objek-objek pembantu program seperti Control Active X, File Help, aplikasi internet, dan sebagainya.
Kemudian manfaat yang terakhir adalah teman-teman dengan menggunakan Visual Basic 6.0 ini dapat menguji program atau debugging dan menghasilkan program akhir berakhiran .exe. Jadi ketika teman-teman nanti save atau menyimpan project teman-teman dengan .exe atau .executable, itu teman-teman bisa langsung menjalankan program tersebut. Jadi tidak harus di ekspor dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Visual Basic 6.0 itu sangat mudah, teman-teman. Tidak usah takut. Nah, sekarang bagi teman-teman yang sudah memiliki Visual Basic 6.0 di device masing-masing teman-teman, boleh dibuka sekarang aplikasinya. Jadi nanti ketika teman-teman membuka Visual Basic atau aplikasinya, itu tampilan awalnya akan seperti ini. Ya, tampilan awalnya itu akan seperti ini. Jadi kita atau saya akan menjelaskan sedikit mengenai interface dari Visual Basic 6.0. Jadi ketika teman-teman buka, nanti akan ditanya mengenai new project. Project apa yang akan teman-teman buat? Nah, di Microsoft Visual Basic ini nanti mensupport teman-teman untuk membuat berbagai macam project. Ada yang disebut dengan standar exe, ada yang disebut dengan ActiveX exe, ada yang disebut ActiveX DLL, dan lain sebagainya. Itu merupakan project-project yang bisa teman-teman buat dengan menggunakan program atau aplikasi dari Visual Basic ini. Nah, setiap project juga memiliki kegunaan masing-masing gitu ya, teman-teman. Tapi yang sekarang ini biasanya akan kita kaji itu penggunaan project dengan standar exe. Itu kenapa? Karena project standar exe ini merupakan suatu project yang sederhana dengan tools-toolsnya juga sederhana. Jadi kita akan belajar dari yang mudah dulu. Untuk pembelajaran project-project yang lain atau info mengenai project-project yang lain bisa teman-teman pelajari nanti di modul. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin mengkaji lebih dalam, silahkan teman-teman mengkaji secara mandiri. Begitu. Sekarang klik open. Kemudian ini adalah tampilan atau interface dari Microsoft Visual Basic 6.0. Nah, di Microsoft Visual Basic 6.0 itu ada yang disebut dengan main menu. Main menu itu merupakan menu utama, teman-teman. Menu utama ini terdiri dari yang pertama adalah menu bar. Inilah menu bar yang file, edit, view, project, format, debug, run, dan lain sebagainya. Ini merupakan menu bar yang berisi perintah-perintah di dalamnya. Jadi ketika teman-teman mengklik menu file, itu ada perintah untuk membuat project baru, membuka project, menambahkan project, menghapus project, dan lain sebagainya. Itu adalah perintah di menu file, kemudian diedit, nanti teman-teman ada undo, redo, gitu, cut, copy, paste, dan lain sebagainya, begitupun dengan menu-menu yang lain. Itu adalah menu bar. Kemudian selanjutnya juga ada yang disebut dengan title bar. Title bar itu ini teman-teman yang di atas. Yang Project One Microsoft Visual Basic Design. Jadi title bar itu nanti berisikan judul project yang akan teman-teman buat atau yang sedang aktif atau yang sedang teman-teman buka di Visual Basic 6.0 ini. Nah, setelah main menu ada juga yang disebut dengan toolbar. Inilah yang disebut dengan toolbar. Toolbar ini berisikan shortcut atau potongan-potongan begitu teman-teman dari tools atau perintah-perintah yang ada di dalam menu bar. Nah, biasanya shortcut-shortcut ini itu yang biasa teman-teman gunakan ketika menggunakan aplikasi ini. Contohnya seperti ini, open project, kemudian save project, sebetulnya bisa teman-teman lihat di menu file. Tadi open project, kemudian save project, kemudian cut, copy, paste, find, itu bisa buka di menu edit dan lain sebagainya juga. Ini sebetulnya bisa teman-teman buka di menu bar, di salah satu menu di menu bar. Begitu teman-teman untuk toolbarnya sekarang. Kemudian di menu di aplikasi Visual Basic 6.0 juga ada yang disebut dengan toolbox. Inilah yang disebut dengan toolbox. Toolbox itu berisikan apa? Toolbox itu berisikan dengan
objek-objek atau kontrol yang dibutuhkan teman-teman untuk membuat suatu aplikasi. Kontrol itu apa? Kontrol itu merupakan objek-objek yang bisa teman-teman simpan di interface teman-teman nanti ketika membuat suatu aplikasi. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang apa aja yang ada di Toolbox, terus kegunaannya seperti apa. Kemudian ada juga yang disebut dengan form window. Form window itu ini yang ada project one, kemudian form one. Ini ada yang disebut dengan form window. Itu merupakan daerah kerja utama dari teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman nanti ingin memasukkan kontrol atau ingin memasukkan objek-objek ke dalam user interface, yang mana sih tampilannya di form one ini. Jadi nanti objek-objeknya bisa teman-teman klik, kemudian drag di sini. Jadi daerah kerjanya tuh ada di form one ini, teman-teman semua. Itu untuk form window. Kemudian ada juga yang disebut dengan Project Explorer. Ini yang disebut dengan Project Explorer, teman-teman. Yang project garis project one itu berisikan semua file yang teman-teman buka atau teman-teman buat pada awal membuka Visual Basic ini. Contohnya nih kayak project one. Maaf sebentar tidak terlihat. Kemudian project one, kemudian ada form one. Nah, ini teman-teman sedang membuka project one, yang di dalam project one itu ada sebuah form 1 seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan properties window atau jendela properties. Nah, jendela properties ini teman-teman berisikan informasi mengenai berbagai macam objek yang terdapat pada aplikasi Visual Basic. Nah, properti ini merupakan sifat-sifat dari setiap objek seperti nama, kemudian warna, ukuran, posisi, dan lain sebagainya. Maksudnya sih gimana, Bu? Maksudnya ketika teman-teman klik suatu objek, misalnya di sini klik objek label, kemudian teman-teman drag, nah nanti di sini akan melihat sifat-sifat atau properties dari objek label ini. Label 1 ini. Nah, ini namanya kan label 1. Kemudian alignment-nya left justify. Kemudian appearance-nya 1 3D, auto size-nya false, kemudian back color-nya berwarna apa, gitu seperti itu. Ini ketika teman-teman ingin mengedit suatu objek, nah teman-teman editnya di properties window ini. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat suatu objek misalnya di Microsoft Word atau di Microsoft PowerPoint gitu atau di Excel tuh kan biasanya tinggal double klik aja kan ya teman-teman, terus nanti teman-teman tinggal ganti namanya. Nah, tidak berlaku di Visual Basic ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus mengeditnya di sini. Misalnya teman-teman mau ganti nama label 1 ini menjadi nama yang lain, itu teman-teman harus cari caption, kemudian di label one-nya ini baru teman-teman klik namanya apa. Hai, seperti itu, atau hello, gitu. Jadi tidak bisa dengan mendouble klik objek yang ada di form ini. Itu tidak bisa. Begitu juga dengan ukuran atau font atau warna. Misalnya fontnya mau teman-teman ganti, saya nggak mau pakai font MS Sans Serif katanya. Itu tinggal teman-teman klik yang titik 3 ini di tulisan font. Kemudian tinggal teman-teman pilih fontnya mau yang mana. Misalnya mau pakai font yang kita random aja ya. Nah, mau pakai font yang ini, terus nanti font style-nya mau kayak gimana? Apakah mau light, apakah mau bold, apakah mau light oblique gitu ya, light tapi miring, kemudian bold tapi miring gitu. Silahkan itu bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua dalam pembuatan aplikasi. Kemudian ada size-nya juga, mau size-nya berapa, yang besar silahkan, misalnya mau 28. Kemudian apakah mau teman-teman dikasih garis gitu ya, itu tinggal teman-teman klik yang strike out ini, nanti akan bergaris. Atau mau teman-teman kasih garis bawah, tinggal klik yang underline ini. Atau misalnya teman-teman, saya Bu mau pakai, oh yang ini nggak ada. Kalau misalnya saya Bu mau menggunakan hurufnya, nggak mau menggunakan huruf biasa gitu ya, huruf ABC seperti biasa. Saya mau menggunakan huruf Yunani misalnya. Oh, ini baru keluarnya Chinese. Itu tergantung kepada fontnya juga teman-teman. Kayak tadi ini biasanya keluarnya font Chinese. Terus nanti kalau misalnya teman-teman pakai font ini bisa pakai nggak ada di font kayak ini pakai
font Greek gitu, silahkan. Itu tergantung kepada fontnya juga. Itu teman-teman, terus misalnya teman-teman saya mau kasih underline, klik. Nanti berubahnya di situ. Jadi tidak bisa di double klik terus biasanya kan kalau di Microsoft tuh di atas ini ya, di toolbar-nya itu ada untuk mengedit. Nah, kalau di Visual Basic ini untuk mengeditnya ada di Properties window. Itu kemudian misalnya warnanya saya tidak mau hitam Bu, saya mau pakai warna apa, silahkan. Itu ada di sistem ini ada berbagai warna, tapi kata teman-teman warnanya standar aja Bu, cuman abu, hitam, biru, putih gitu. Pengen warna yang lain silahkan, bisa teman-teman klik yang palet ini. Saya mau jadi biru ini, apa mau jadi ungu gitu. Sorry. Seperti itu. Itu caranya. Jadi intinya ketika teman-teman mau mengedit, silahkan editnya di Properties window. Kemudian di Properties window ini ada dua tab. Yang pertama adalah Alphabet, yang kedua adalah Categorize. Itu sebetulnya isinya masih sama, teman-teman. Hanya saja yang satu dikelompokkan secara urutan alfabet atau secara urutan abjad. Jadi alignment, appearance, auto size, by color gitu. Di AAA, B, 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 C, D, kemudian lain sebagainya. Sedangkan di tab categorize ini dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Yang satu tampilannya gitu ya, berdasarkan appearance-nya. Ada apa saja, kemudian berdasarkan behavior-nya apa, kemudian datanya apa gitu. Jadi sebetulnya isinya masih sama. Teman-teman boleh mau menggunakan tab alfabet atau tab categorize, no problem ya, nggak masalah. Kemudian ada juga yang disebut dengan window form layout gitu. Form layout window itu apa? Itu merupakan jendela yang menggambarkan posisi dari form yang nanti teman-teman tampilkan pada layar monitor. Jadi, form ini bisa teman-teman running atau bisa teman-teman start dengan mengklik ini ya, teman-teman. Klik yang play ini. Ya, teman-teman start, kemudian nanti munculnya di mana gitu. Kalau yang ini kan munculnya di sebelah kiri. Lihat posisinya. Ketika teman-teman di posisi kiri atas, itu akan muncul di kiri atas. Tapi ketika teman-teman, saya nggak mau di kiri atas, mau di center aja, di tengah gitu ya. Silahkan teman-teman atur form layout window-nya menjadi di tengah, dan ketika di play, itu munculnya di tengah. Seperti itu. Atau misalnya mau di kanan, kiri bawah aja gitu. Boleh. Itu bisa teman-teman atur atau sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Seperti itu untuk form layout window. Kemudian ada juga yang disebut dengan jendela code atau code window. Code window itu merupakan jendela yang penting dalam Visual Basic. Nah, jendela ini berisikan kode-kode program yang merupakan instruksi untuk aplikasi dari Visual Basic. Jadi setiap objek Visual Basic ketika ditambahkan kode-kode tentu, misalnya nih ketika teman-teman klik yang command button ini, diklik. Nah, kemudian misalnya teman-teman mau ubah command button ini menjadi misalnya jadi tombol start gitu ya contohnya. Nah, tombol start ini sebetulnya ketika teman-teman nanti sudah dimasukkan suatu kode atau coding, nanti itu akan ketika diklik itu bisa merujuk kemana gitu. Seperti itu, tapi itu harus teman-teman coding terlebih dahulu. Cara membuka window code-nya gimana? Bisa teman-teman double klik di objeknya, nanti keluar seperti ini, terus nanti teman-teman akan belajar coding di sini, kemudian atau bisa teman-teman klik di Project Explorer, ada tulisan View Code, bisa teman-teman klik, seperti itu, atau bisa teman-teman buka menu View, kemudian klik Code, seperti itu. Itu untuk jendela code, teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai kontrol atau objek-objek yang ada dalam Visual Basic, yang mana si kontrol itu ketika teman-teman buat nanti bisa menjadi tampilan di interface teman-teman semua. Nah, itu tuh kontrolnya ada di mana? Tadi kan sudah disebutkan kontrolnya itu ada terletak di dalam toolbox ini. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan pointer, teman-teman. Pointer itu artinya penunjuk.
Sedangkan picture box itu nanti teman-teman bisa memasukkan box untuk gambar, tetapi gambarnya belum ada, maka teman-teman nanti harus masukkan coding dan memasukkan gambar seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan label. Ini adalah tampilan label. Kita besarkan dulu ya, biar kelihatan. Kemudian ada juga yang disebut dengan text box. Jadi si text box ini ketika teman-teman simpan dan ketika teman-teman play, text box, sorry, nggak enak posisinya. Kita pindahkan dulu ke atas. Itu si text box ini bisa teman-teman ubah tulisannya. Itu untuk text box. Jadi misalnya kalau teman-teman bikin suatu form gitu, terus misalnya tulisan labelnya itu misalnya menuliskan misalnya nama gitu. Tuliskan nama, kemudian posisinya mau teman-teman ke like justify, misalnya seperti itu. Ketika teman-teman play, nanti akan seperti ini. Dan nama jadi Nurmalita, itu bisa teman-teman isi nanti. Itu contohnya. Kemudian itu untuk text box. Kemudian ada juga yang disebut dengan frame. Frame nanti tampilannya seperti ini. Ada yang disebut juga dengan comment button. Comment button itu yang tadi yang teman-teman bisa klik-klik gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan checklist. Ada yang disebut dengan option. Ketika teman-teman play, cek ini bisa teman-teman cek. Jadi nanti ada checklistnya. Kemudian untuk option bisa teman-teman untuk optionnya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan combo box. Combo box itu seperti ini. Untuk pilihan, nanti pilihannya bisa teman-teman tambahkan di coding. Kemudian ada juga yang disebut dengan list box. Nah, combo box ini ketika teman-teman running, kemudian diklik ke bawah, harusnya nanti ada pilihan, berbagai pilihan, terus tinggal klik pilihannya yang mana. Kalau yang list box itu nanti ada pilihannya di sini, nanti teman-teman tinggal pilih klik yang mana pilihannya. Seperti itu untuk list box. Kemudian ada horizontal scroll bar juga, seperti kekecilan. Seperti ini. Kemudian ada juga vertical scroll bar. Seperti itu, ketika teman-teman play, ini bisa nanti di-scroll. Kemudian yang vertikal juga sama. Itu kemudian ada juga timer, nanti bisa teman-teman setting di coding. Kemudian ada juga yang disebut dengan drive list box, ada yang disebut dengan direct list box, ada yang disebut file list box, shape, line, image, kemudian data, dan oleh itu bisa teman-teman masukkan semua ke dalam form bergantung kepada kebutuhan atau bentuk dari atau desain dari interface yang akan teman-teman buat. Seperti itu. Sama untuk editingnya masih tetap melalui properties window. Itu untuk pengenalan toolbox atau kontrol-kontrolnya. Sekarang kita akan mencoba membuat tampilan. Saya di sini akan mendembokan kepada teman-teman semua membuat suatu pesan. Nanti bisa teman-teman untuk tugasnya, teman-teman akan membuat pesan juga yang sama, kemudian teman-teman nanti akan men-screenshot pesan tersebut dan dikirimkan kepada email saya begitu. Misalnya saya di sini akan membuat pesan menggunakan label 1, labelnya nanti captionnya akan saya ubah misalnya menjadi hello. Hello. Terus back color-nya mau saya ubah menjadi warna abu tua, jangan deh, putih aja. Kemudian auto size-nya akan saya nyalakan, jadi background-nya tidak terlalu banyak seperti ini.
Kemudian back style-nya masih opaque juga. Kemudian akan saya ubah font-nya menjadi ya ini aja biar miring-miring. Kemudian mau saya buat bold dan miring, tapi size-nya mau saya besarkan. Maaf teman-teman, barusan ada gangguan jaringan, kita lanjutkan lagi. Buat demonya, kemudian auto size-nya saya akan pause kemudian terukan. Seperti itu. Kemudian tulisannya mau saya buat warnanya jadi warna orange. Tidak terlihat. Biru aja. Seperti itu, kemudian mau saya buat label lagi. Tanggal hari ini 10 September 2021. Kemudian back style-nya kemudian alignment-nya mau saya buat center. Sebetulnya titik-titik ini membantu teman-teman semua agar membuat tulisannya atau objeknya lurus gitu ya teman-teman dengan objek yang lain. Itu sebetulnya mengukur juga. Kemudian font-nya saya buat seperti itu, terlalu besar. Nah, seperti itu. Terus mau saya tambahkan comment button, meskipun belum bisa diklik untuk selanjutnya. Jadi kita bikin UI-nya aja dulu. Tulisannya start your day. Dibuat lagi label di sini pertanyaan. Red. Nah, seperti itu. Terus ketika teman-teman run, itu tampilannya seperti ini. Halo 10 September. Halo 10 September 2021, are you ready? Seperti itu. Start your day. Misalnya nanti kalau misalnya kita sudah belajar coding, start your day ini, button ini bisa kita klik untuk melink ke suatu. Itu teman-teman semua. Nah, materi untuk hari ini hanya sampai situ saja. Jadi teman-teman nanti akan saya minta untuk membuat suatu pesan seperti ini. Silahkan untuk isi dari pesannya bebas.
tergantung kepada teman-teman semua, tidak harus sama seperti ini. Teman-teman mau masukkan objek yang lain juga silahkan, mau bentuk yang lain juga silahkan. Itu bergantung kepada teman-teman semua. Caranya nanti setelah di-run seperti ini, teman-teman tinggal klik screen share screen, bukan screenshot capture gitu ya, layarnya, bikin tangkap layar. Kemudian hasil tangkapan layar itu bisa teman-teman convert dulu ke PDF, nanti kirimkan ke email saya. Jadi setelah hasil di-run ini, teman-teman nanti klik tampilan tangkap layar, print screen gitu kayak print screen, atau mau di snipping tool silahkan, isi pesannya bebas, nanti kirimkan ke email saya. Emailnya di sini, nurmalitady23@gmail.com. Dengan subjeknya, jangan lupa ya untuk subjek emailnya teman-teman tulis subjeknya. Oh sorry ya, saya kirimnya ke set 2. Subjeknya kelas, nama, kemudian tugas database 1. Emailnya Nur. Begitu untuk materi hari ini teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari awal sampai akhir ini? Bu, saya izin bertanya. Boleh Mbak, namanya? Fatimah. Oke Mbak Fatimah, silahkan. Bu, itu kalau mau bikin database, laptopnya harus connect WiFi, Bu? Untuk Visual Basic-nya masih tidak harus connect WiFi Mbak. Baik, terima kasih, Bu. Oke, silahkan. Oh iya, bagi teman-teman nanti yang misalnya, Bu, kenapa toolbox ketika kontrolnya ini teman-teman mau masukkan ke dalam formnya nggak bisa, itu ada yang harus di double klik dulu di kontrolnya. Jadi kalau tadi kan saya di sini mencontohkannya 1 kali klik, kemudian mendrag begitu kan ya. Nah, ada teman-teman yang nggak bisa, itu coba di double klik di kontrolnya. Jadi saya double klik ini, baru nanti muncul, teman-teman nanti bisa atur. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman mengenai tugasnya juga silahkan. Sudah jelas? Oke, dengan Mbak siapa? Anissa. Oke, Mbak Itu Anissa. tadi pakai label semua ya, Bu? Kenapa? Iya, kalau tadi. yang saya buat pakai label sama comment button. Kalau Mbaknya nanti mau masukkan option atau checklist silahkan. Pesannya terserah ya, Bu ya? Terserah. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, baik. Bila tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri Zoom meeting atau kelas kita hari ini. Oh ya, untuk deadline-nya belum ditulis ya. Untuk deadline-nya sekarang hari apa? Jumat. Jadi deadline-nya di hari Selasa. Selasa tanggal berapa tuh Selasa? Tanggal 14. Selasa 14 September jam 23.59. Maksimal deadline-nya di hari Selasa 14 September 23.59 dikirimkan ke email saya. Jangan lupa subjeknya, jangan lupa tugasnya untuk dimasukkan ya. Gitu. Jadi ketika ada juga ketika teman-teman mengirimkan tugas harap dilakukan double check karena masalah seperti kemarin-kemarin ada yang emailnya tidak masuk ke saya karena tulisannya statusnya adalah dalam antrian. Nah, biasanya status dalam antrian itu, dalam antrian itu biasanya karena 1 penulisan nama emailnya yang salah, 2 karena itu loh Mbak, si filenya itu terlalu besar. Jadi belum terloading dengan sempurna ketika Mbak insert atau ketika Mbak attach di emailnya,
atau ketika Mbak lampirkan di emailnya itu terus langsung send, misalnya ada yang seperti itu, atau filenya memang terlalu besar sehingga tidak terkirim begitu. Jadi harap dilakukan double check ketika Mbak dan Mas di kelas 2C ini mengirimkan tugasnya ke email saya begitu. Oke. Cukup sekian untuk hari ini. Untuk modulnya nanti akan saya kirimkan ke Mbak Fatima. Tadi diminta tolong kepada Mbak Fatima untuk share ya Mbak kepada teman-temannya yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak kekurangan ketika saya menyampaikan materi kuliah ini. Mohon maaf dan saya harap teman-teman juga bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Begitu, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu sampai nanti akhirnya kita bisa berjumpa secara offline karena udah mulai bosan ya kuliah di dalam kamar terus gitu kan gitu, atau di rumah terus gitu, itu sudah bosan. Jadi saya akan tunggu teman-teman semua untuk berjumpa secara offline di kampus PSDKU di Kota Kediri, PSDKU Polinema di Kota Kediri. Oke, sekali lagi terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Oke.